Halo NPD Enthusiast, selamat datang di channel Madam NPD. Hari ini, di depan saya sudah duduk seorang mantan pimpinan spiritual, figur bunda umat, sekaligus mantan penguasa komunitasnya. Selamat datang Madam. Enaknya pemirsa panggil Anda apa ya? Halo juga, dan terima kasih. Halo pemirsa di rumah. Kalian bebas panggil saya apa saja. Mau panggil tante, ibu, bunda, mama, atau madam, senyaman kalian saja. Tapi khusus jemaat saya, dulu panggilan itu adalah ikatan batin. Dan dulu saya posisikan diri saya sebagai ibu rohani yang siap memeluk semua jiwa yang haus akan kebenaran. Luar biasa rendah hatinya. Nah, Madam, pemirsa ingin tahu sedikit latar belakang Anda. Kabarnya, Anda memulai pelayanan dari bawah sekali dan penuh air mata. Oh, betul sekali itu. Umur saya sekarang sudah kepala 7. Anak saya 5, single mom. Dulu waktu merintis church kecil kami puluhan tahun lalu, hidup saya susah sekali. Bayangkan, anak-anak masih kecil, butuh susu, butuh uang sekolah. Ditambah lagi, almarhum suami saya, aduh, dia itu tipe pria yang kurang komunikatif, stoik, keras sekali orangnya. Jadi saya berjuang sendirian membangun altar, murni karena saya sangat mengasihi jiwa-jiwa dan tidak tega melihat umat tersesat. Maksud saya, ya sejujurnya, suami saya itu tidak gampang disetir karena punya pemikiran sendiri. Tapi, ya, sudahlah, karena dia sudah tiada juga. Dan kenapa saya berjuang di altar? Ya karena di sana itu Bandung yang sempurna. Ada spotlight untuk tampil dalam terang, ada mic untuk bicara mewakili Tuhan, ada umat yang cium tangan saya tiap minggu. Gak ada yang berani bantah. Rasa-rasanya bagai jadi tokoh suci seperti Maria aja waktu itu. Kalau jadi ibu rumah tangga biasa, gak bisa itu. Mustahil. Baik, sebuah kejujuran yang sangat mengagumkan. Thanks to alat detektor ini pastinya ya. Lalu, apa kabar dengan church kecil yang Madam pimpin selama puluhan tahun itu? Menurut update, church Madam sekarang sudah tutup total, bubar jalan. Apa betul itu? Dan apa yang sebenarnya terjadi? Yah, itu adalah patah hati terbesar dalam hidup saya. Jemaat saya lambat laun habis. Ada beberapa jemaat yang sakit keras meninggal dunia, ada beberapa yang ditarik oleh ministry lain, dan banyaknya pindah ke church sebelah, plus pakai menuduh saya sesat segala lagi, sampai saya menangis berhari-hari. Mereka pergi begitu saja. Padahal saya sangat mencintai mereka, seperti anak kandung sendiri. Oke, sejujurnya saya pusing, karena yang pindah itu adalah donatur-donatur terbesar. Dan sisa jemaat yang masih bertahan saat itu adalah mereka yang harus disubsidi setiap bulannya karena kurang mampu. Jadi malah bebani kas kami. Sisanya makin lama makin pinter, susah dimanipulasi. Dulu dikasih ayat yang bikin mereka merasa bersalah aja, langsung terintimidasi dan berusaha tebus dosa dengan transfer. Tapi belakangan, mereka bisa cari info di Google tentang spiritual abuse lah, NPD abuse lah, macam-macam aja topik-topik bikinan kreator kayak Anda ini. Bikin jemaat pindah, padahal di sana mereka belum tentu diurus dengan tulus penuh cinta seperti di tempat saya. Ya, jujur memang ada sedikit eksploitasi. Jadi intinya karena aliran dana macet total. Bisnis sampingan Madam juga ikutan macet karena donatur pada sadar dan tahu kalau saya suka pakai uang pelayanan buat investasi bisnis keluarga dan jalan-jalan ke luar negeri. Dan jemaat baru susah banget masuk karena mereka lebih suka servis ala mega church yang meriah gitu. Lama-lama bubar jalan jadinya. Jadi, berarti karena masalah operasional dan jemaat yang sudah melek psikologi ya. Lalu, kalau semuanya sudah bubar, apa motif Madam hadir di podcast Confession ini? Mau bertobat? Ada benarnya itu. Setiap manusia itu kan harus ada masa pertobatannya. Kita tidak boleh menunda-nunda. Hendaklah kalian siap sedia. Karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Kedatangan Tuhan itu bisa kapan saja. Jadi saya mau semua pemirsa di rumah juga bisa selamat, bertobat, dan belajar dari kesalahan Madam agar kita semua masuk surga bersama-sama. Ya itu sebagai bonus sajalah ya. Tapi motif sejujurnya, saya itu sakit hati.
Saya tidak rela melihat kompetitor dari ministry lain sekarang makin kaya dan makin makmur. Apalagi kalau ada yang pakai trik dan modus manipulasi yang dulu saya pakai. Karena church saya sudah tutup, maka tidak boleh ada orang lain yang boleh sukses pakai cara itu. Melalui podcast ini, saya akan bocorkan semua trik dapur para pemimpin spiritual narsistik. Biar jemaat mereka pada pinter juga. Lalu Abur dan ministry saya dan Madam ikut bubar semuanya. Itu baru adil kan, ya enggak? Luar biasa. Sebuah motif pertobatan dan pengakuan yang visioner, walaupun ada motif dendam yang sangat kental. Baik pemirsa, demikian episode pertama dari podcast Madam NPD ini. Perlu kami sampaikan kembali bahwa komunal narsisis adalah orang yang mencari kekaguman dan superioritas melalui kesan bahwa dirinya sangat rohani, saleh, pengorbanan tinggi, dan bermanfaat bagi komunitas, sambil lalu bisa mengambil keuntungan atau eksploitasi dari sistem di mana seseorang memimpin di sana. Sampai episode selanjutnya, pastikan Anda subscribe, karena di episode berikutnya, di mana madam kita ini akan membongkar habis cara mendeteksi serigala berbulu domba langsung dari ahlinya. Until next time, stay insane, stay away from narcissist.